Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso. Channel sekitar bagian perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya akan membahas ya, akhir-akhir ini semenjak BBM naik, Pertamax naik, Pertalite juga naik, banyak sekali keluhan yang masuk karena peralihan dari pengguna Pertamax ke Pertalite itu mengeluhkan satu, mobilnya nyendal-nyendal, yang kedua BBM-nya jadi boros, ketiga tarikan jadi berat ya. Itu kalau pengguna awalnya dari Pertamax pindah ke Pertalite ya teman-teman ya. Ya ini saya akan membahas yang faktor nyendal-nyendalnya dulu. Kalau yang boros sama berat itu wis fix dari pengapiannya yang kurang bagus ya, karena faktor ban bakarnya yang kurang sesuai dengan kondisi mobilnya juga ya. Kalau yang nyendal itu macam-macam dan banyak sekali yang menurut saya tindakannya atau perbaikan analisanya di bengkel-bengkel teman-teman bengkel lain itu salah diagnosa ya. Ini saya menggunakan contoh model Mobilio saya sendiri yang juga masalahnya sama, tapi ini bukan karena habis dari Pertalite dari Pertamax ke Pertalite, tapi pernah dalam satu hari mobil ini dipinjem sama saudara atau teman, kemungkinan pertama susah di daerah, akhirnya diisi Pertalite dan ternyata mobil saya nyendal-nyendal, tak tuna beberapa kali tetap sama, setel klep sama, yang akhirnya saya lepas juga kondisi sensornya dan sekarang jadi sembuh ya. Ini si ponis rusak juga untuk mobil saya, bikin nyendal, mobil manual ya. Beberapa mobilnya datang ke saya itu sebelum kenaikan dua kali ini ya, yang harga 10.000 Pertalite dan Pertamax 14,5 ya sekarang ya. 14,5 itu sudah banyak yang pindah ke Pertalite. Itu rata-rata mobilnya Mobilio, BRV, Jazz GK5, terus HRV 15, dan yang terakhir baru hari ini, hari Jumat ini tanggal 16 September ini adalah CR-V generasi ketiga mesin R20 2000 cc Matic. Itu mengeluhkan juga tenaganya kurang, agak RPM juga yang kurang stabil, di gigi rendah. Ternyata saya lepas sensornya dan saya tes jalan sembuh ya. Jadi teman-teman, ini saya akan membahas dulu efek-efek yang notabene disebabkan karena bahan bakar ya. Yang pertama, yang paling simpel, pernah kasus seperti itu, tidak sampai ke sensor, pernah masalah cuma di busi. Itu mobilnya Freed, Honda Freed, habis ngisi Pertalite langsung merebet, kita ganti businya aja sembuh. Ada juga yang waktu itu datang sama habis ngisi pindah BBM, merebet dari koilnya. Akhirnya kita ganti beberapa koil, ada yang satu, ada yang dua, dan juga langsung 4 ya. Ini koil, kalau koil otomatis busi juga termasuk, saya sarankan. Terus yang ketiga yang sering terjadi dan harganya lumayan bikin sakit hati adalah sensor gas buang atas. Ini punya Ebrio, harganya 2,1, punya Mobilio 4.200.000, punya Jazz GK5 4.700.000, kalau punya CR-V belum tanya saya ke dealer ya. Jadi teman-teman, kalau ada masalah di sendatan mobil ya, terutama di RPM bawah di jalan 20 sampai 30 itu ada sendatan yang seperti batuk atau seperti lompat, itu kemungkinan besar adalah dari sensor ini, sensor gas buang atas. Selain ini juga bisa dari EGR ya. Yang pertama, teman-teman sebelum buka busi, sebelum buka koil, paling gampang adalah lepas soket dari sensor R1 ini, yang atas ini ya. Terus teman-teman bisa pakai mobilnya sampai indikator nyala, terus digas langsam sampai indikator nyala dulu ya. Indikator harus nyala dulu, kalau indikator belum nyala itu masih belum dibaca sensornya terlepas, masih ada data yang tersimpan di ECU. Indikator nyala, terus teman-teman coba di kecepatan langsam, kalau manual ya gigi 1, 2, 3, di kecepatan 10 sampai 40 lancar apa ada sendatan. Kalau ada sendatan, kalau masih ada sendatan, berarti bukan dari ini,
bukan dari sensor. Nyari lagi dari busi, dari koil, atau dari filter BBM ya. Kalau sudah dilepas ini, dilepas soketnya dan sudah lancar, sudah tidak ada sendatan, kemungkinan besar 100% dari sensor gas buang yang atas. Ini saya temukan 3 mobil yang seperti ini. Satu Jazz GK5 punya Mas siapa saya lupa. Habis lepas ini langsung oke. Terus Mobilio saya juga lupa pelanggannya. Terus yang terakhir hari ini punya Pak Anton CRV R20 atau CRV generasi ketiga mesin 2000 cc Matic ya. Akan saya slip-slipkan nanti yang mesin CRV nya Pak Anton itu yang saya lepas. Dan yang saya amati, kenapa yang bikin nyendal terutama yang permasalahan dari sensor ya, itu yang saya amati sendiri ya ini ya, bukan vonis dari mana-mana, ini saya amati sendiri. Kalau ada salahnya mau diralat, yang kemungkinan besar bikin merusak atau bikin masalah atau sering terjadi masalah nyendal dari sensor gas buang atas ya, ini mobil-mobil yang menggunakan EGR, contohnya Jazz GD3, City GD8, VTEC maupun ADSI yang menggunakan EGR. Terus Mobilio, Brio sih jarang, masih belum masalah. Brio jarang. Mobilio, BRV, HRV 15, GK5, Jazz GK5, CRV R20 atau generasi ketiga yang pokoknya teman-teman amati kalau ada yang menggunakan EGR, kalau ada sendatan di RPM bawah, kemungkinan besar dari sensor gas buang atas. Pernah juga sih masalah sendatan seperti itu, saya cari semua masalah dari busi, koil, terus sensor EGR, filter BBM tidak sembuh. Itu karena Maticnya sendiri bermasalah. Pernah itu unit BRV ya. Jadi bisa dibedakan kok nyendalnya kalau yang sudah sering megang. Jadi sendatannya itu terasa beda. Kalau yang ini seperti batuk di gigi bawah 10 sampai 40 rata-rata ya, itu ada batuk-batuk agak sendat-sendat gitu ya. Ini yang saya tunjukkan, mobil saya ini sudah tidak nyendal ya, saya lepas ininya. Itu kalau ini dilepas efeknya indikator engine nyala ya, indikator engine nyala. Itu yang kalau misalkan menyebabkan kerusakan pada komponen lainnya itu tidak menyebabkan kerusakan pada lainnya. Cuman masalahnya kalau ada masalah di sensor lain itu tidak bisa kita deteksi teman-teman, karena sudah ketutup sama sensornya nyala dulu. Misalkan ini kan tak lepas, indikator mobil saya nyala, terus ada masalah lagi di IAT ya, itu kita tidak bisa deteksi. Bisanya deteksi pakai base scanner, kalau pakai by manual atau raba-raba itu agak susah ya. Kita kembali ke interior mobil aja sama tes jalan ya. Kita tes jalan pakai mobil saya pribadi ini. Ini mobil ini sudah satu kali teman-teman ganti sensor gas buang atas. Yang pertama dulu di KM 40.000, yang sekarang masalah di KM 84.000 ya. Ini faktor utama penyebab dari sensor yang masalah. Sensor ini masalah adalah faktor utama karena bahan bakar ya teman-teman ya. Ya itu tadi, ibaratnya kalau diisi Pertamax terus dari baru itu kan pembacaan sensornya bagus ya. Ibaratnya kalau manusia itu minumnya enak terus, begitu langsung dikasih Pertalite sensornya kaget, akhirnya bikin masalah pengapiannya, pembacaan ECU-nya juga tidak bagus, akhirnya terjadi sendal. Ya ini teman-teman harus dimunculkan dulu untuk indikator engine-nya ini dulu ya, harus nyala dulu, terus rasain nyendalnya itu di rata-rata di kecepatan 0 sampai 40. Kebanyakan di 0 sampai 20, ada juga yang di 20 sampai ke 40. Itu dengan artian gasnya tidak dilepas terus digas lagi teman-teman ya. Ini kemarin ada yang salah perspeksi, padahal mobilnya normal tapi gasnya dilepas terus digas, itu terjadi sendatan, padahal itu normal. Ini gasnya dalam artian itu langsam, kita tidak nambah gas, tidak lepas gas, dalam artian kita makin wajar lah kalau kita pakai 10 sampai 40 seperti apa ya. Itu ada batuk sedikit di 20 sampai 40, setelah itu di 40 ke atas sembuh dan tidak pernah keluar gejalanya lagi. Itu sudah dipastikan kemungkinan besar dari sensor gas buang ya. Tapi kecuali lagi faktornya pernah saya terjadi seperti itu, tak lepas sensornya seperti ini ya, tapi dia masih nyendal, jadi bukan dari sensor, bisa dari busi, koil, atau bahan bakar yang kurang bagus kecampur air, ada juga dari filter BBM
yang notabene kotor ya. Itu harganya seperti itu, agak mahal ya. Nggak tahu juga, kalau saya sih tetap pakai bertahan di Pertamax, tapi ini kondisi nyala untuk mengurangi nyendalnya. Ini sudah hampir sebulanan kondisi nyala ini. Saya pakai Pertamax dikarenakan tenaganya yang beda kalau pakai Pertalite ya, sama antrinya di BBM itu juga kalau Pertalite itu aduh lama. Nah ini saya masih bertahan di Pertamax, gunanya yang satu adalah performa engine, dan juga yang kedua antrinya di SPBU Pertamina-nya yang sangat-sangat lama, terlalu lama. Oke, sementara mungkin yang itu aja yang saya bagikan ya. Kalau ada yang kurang jelasnya, kalau mobilnya agak rasa sendatan, dicoba aja dulu di sensornya tadi itu dilepas soketnya, udah kok sensornya ini dilepas, terus dikeluarin sampai indikator nyala ini dipakai aja, dipakai jalan, dimatikan, dipakai jalan, matikan sampai dia nyala. Terus teman-teman coba kalau sudah nyala seperti ini, dicoba itu sendatannya masih ada apa enggak. Kalau sudah tidak ada atau sudah sembuh, sudah fix dari sensornya sendiri. Kalau mengurangi sendatan, kalau tidak mau beli ya dibiarin nyala seperti ini, tidak ada masalah. Cuman resikonya kalau ada masalah lain di sistem engine atau PJMFI, kita tidak bisa tahu ada masalah baru itu karena sudah ketumpuk sama indikator ini. Taunya kita harus masukin colokan scanner. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Itu aja untuk kali ini, itu yang kami alami sendiri di tempat servis, layanan servis kami ya, yang kami alami di unit-unit mobil Honda. Kalau mobil-mobil lain, merek lain kami kurang paham, karena kami hanya paham di merek Honda, dan konten ini khusus konten mobil Honda. Oke, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan edukasi baru, semoga mobil teman-teman ada masalah. Saya semua, salam seduluran, terima kasih.